kasih sayangnya lah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersilaturahmi melalui kegiatan pada hari ini, yaitu seminar dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, marilah kita awali kegiatan yang baik ini dengan mengucapkan basmalah bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim dapat menyesuaikan. Ada seminar pembelajaran diferensiasi. Lagi. Udah kenyang. Sudah habis. Nanti malah enak. Yang beragama muslim silahkan sudah lihat masing-masing. Bagi yang beragama Islam kita awali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta. PDAP dengan L ya? Jadi balai ya. Yang sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua, menyempatkan waktu beliau yang sangat sibuk. Alhamdulillah ini rezeki kita ya. Saya juga ragu-ragu bisa nggak Bu Widya? Saya sengaja coba mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah Bu Widya menyempatkan hadir walaupun nanti juga ada kesibukan beliau ya. Terima kasih Bu Widya sudah hadir di sebuah. Saya minta Ibunda, makasih tadi saya diantar kemari ya. Ibu siapa Bu? Bu Siti dengan Bapak Arif. Tolong ke depan 3 menit aja, 3 menit ya. Tolong buat semua bergerak deh. Yang mana? Yang ini yang aku. Harus kompak kalau enggak. Ya tapi nggak bergerak. Udah semua. Jadi mulutnya doang yang bergerak. Mulai dari sana ke sini. Berarti ini akhirnya. Satu kata buat satu kalimat, satu orang satu kata. Sambung. Satu kata. Pagi. Aku senang. Ya, nggak nyambung dong. Contohnya, hari ini aku beli mobil. Hari ini aku bahagia.
Dari Pak Leksono ke Pak Ronald, satu kata. Aku senang mendengarkan Dua kalimat. Mulai dari Sekolah negeri. emang kalau swasta nggak bahagia. Gratis, Pak. Kan dapat duit yang bahagia gitu loh, dapat duit beli mobil, Dapat KJP. jalan sama ayam. Sekarang lagi PPDB, Pak Arif. Udah diskusinya tadi ya. Dah, silakan Pak Madi. Aku melihat senyum. Kenal semua ya. Iya, terima kasih. Tulis nama. Anak muda standby di dalam kelas. Rajin. Ya, bajunya selalu rapih. PR dikerjakan dengan ya pokoknya ini anak sebelum kita nyuruh udah tahu dia mau disuruh apa. Karena imam. Ada ya? Ada nggak tipe murid bapak ibu seperti itu? Ada. Ada. Ibu nggak ada. Yang nggak ada bukannya salah. Yang ada juga bukan salah. Orang beda-beda kan muridnya. Gitu. Ya nggak bapak ibu kan? Ya. Terus ibu bapak memejamkan mata kembali. Ya. Kemudian bayangkan anak-anak bapak ibu yang duduk di kursi-kursi yang di gambar depan itu, kan? Ada yang gaul banget ya, sukanya dia beraktivitas ya, mengajak teman-temannya membuat tugas berkelompok, memimpin ya. Nah, ternyata murid kita itu macam-macam, tipenya macam-macam ya, kemampuan prasyarat awalnya juga macam-macam, Bapak Ibu ya. Kemudian minatnya juga macam-macam, ya kan? Mirna, ya, di kelasnya kelas biologi ya kan? IPA ya. Di kelas IPA dia sangat patuh, sangat baik ya. Tapi di kelas lain, di mata pelajaran lain dia sering membuat masalah, troublemaker ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Terus ternyata murid kita memiliki berbagai latar karakteristik yang berbeda. Selain itu, mereka memiliki perilaku yang berbeda juga. Belum tentu di mapel kita keren, di mapel lain dia tetap keren kan? Tapi ada juga murid yang di semua mapelnya dia berprestasi. Berarti dia sudah membudaya, sudah terinternalisasi. Dari peraturan, apakah kita boleh tim teaching? Boleh nggak? Belum ada sekarang peraturan yang mengizinkan kita boleh tim teaching. Ya, berarti ya di kelas kita ya hanya kita yang diberi legalitas mandat ya, hak prerogatif untuk apa? Untuk mengelola semua murid-murid kita dengan berbagai latar belakangnya, berbagai gaya belajar, berbagai minat, kemampuan, ya kan Bapak Ibu ya.
ya, tetapi dengan satu tujuan pembelajaran. Ingat-ingat lagi RPP Bapak Ibu, ingat-ingat lagi modul ajar Bapak Ibu, sampai ke gaya belajar efektif per siswa. Ini nggak ada di bangku kuliah. Coba saya tanya sampai sekarang, kita semua keluaran dari FKIP kok, iya nggak Pak? Iya kan? Pernah nggak kita diajarkan bagaimana keterampilan mengenal murid kita? Ya, nggak pernah. Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita merancang perilaku mengajar kita sesuai dengan karakteristik anak-anak kita. Kayaknya enggak ya Pak, zaman kita kuliah. Saya angkatan tahun 87 kuliahnya. Teman-teman 90. Wah, masih muda sekali Bapak 90 ya. Mantap. Ya. Bapak 85 ya. Oke. Kalau Pak Afriza tahun berapa? Berarti Betty dengan saya 11-12. Adik kelas 1 tingkat. Ya, oke. Sekarang saya ingin Bapak Ibu menuliskan di kertas itu. Ya. Bayangkan kelas yang Bapak Ibu ajar saat ini, ya. Kemudian Bapak Ibu tuliskan karakteristik, ya, murid-murid yang Bapak Ibu ajar selama ini. Terserah buat berapa kelompok. Saya bebaskan. Ambil satu kelas saja ya. Tulis kelas berapa, mapel apa. 5 menit cukup ya. Tuliskan dulu. Kita praktek dulu ya. Habis praktek baru nanti. Bapak Ibu sambil menyelesaikan kita dengarkan Pak Rudi. Sampel saya ambil kelas 9A, 9B. 9B ya. Satu dua. Sampelnya kelas 9B, karakter di kelas itu ada bermacam-macam ragam, ada yang hiperaktif, nurut, aktif, pendiam, dan kurang fokus. Itu yang karakter siswanya. Hiperaktif, terus Penurut, aktif, pendiam, sama kurang fokus. penurut, aktif, pendiam, dan kurang fokus. Terus Pak, lanjut lagi. Untuk pembelajarannya atau apa ya? Terserah Bapak, bebas. Untuk pembelajarannya di kelas saya biasanya kalau yang untuk tersendiri di kelas itu saya buat ya, ada yang namanya permainan itu saya buat game semacam kayak checklist, ada nilai checklist. Jadi ada nilai checklist itu nilai memang yang didapat pada hari itu, jadi bukan ulangan, jadi kayak seperti poin. Jadi mungkin hanya mengulas soal-soal yang minggu lalu atau yang sudah diajarkan, itu 5 menit kita review ulang supaya ada untuk memancing teman-teman atau anak-anak yang tadinya diam kurang fokus, dia akan tertarik untuk mengerjakan. Bagi anak-anak yang tidak bisa, saya biasanya membuatkan semacam kayak coaching itu kalau di pembelajaran namanya apa? Belajar teman sebaya. Tutor sebaya. Jadi saya biasanya 2 bulan itu sudah buat semacam penelitian buat cari tutornya dari checklist yang kita buat selama 2 bulan di awal belajar pertama sekolah. Jadi kita dapat coaching dan dapat secara anak-anak udah dibuatkan potensi. Nama saya Julia Evani Stepu, mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9, Bu. Iya. Dari yang tadi Ibu minta untuk mendata ya, kebetulan saya mengajar di 4 kelas, Bu. 9 E, F, G, H. Iya.
Dan untuk kali ini saya sengaja mengambil kelas 9F di antara 4 kelas yang saya ajar, karena menurut saya di kelas 9F ini saya bisa tadi ketika ibu suruh kami untuk membayangkan kelas gitu ya, saya membayangkan ke 4 kelas yang saya ampu, dan kebetulan dari kelas 9E yang saya pikirkan, yang muncul di benak saya, di pikiran saya itu karakter mereka itu lebih condong 80% mereka itu adalah anak yang baik, bisa diatur dan sebagainya. 9G saya berpikir 50-50, mereka baik dalam hal positif atau negatifnya berimbang. Kelas 9H yang saya pikirkan, maaf bagi bapak wali kelas dan ibu wali kelas, tidak bermaksud menyudutkan anak-anak, karena itu anak kita semua gitu ya. Kalau kelas 9H yang muncul di benak saya adalah 80% berbanding dengan 9E. Kalau di 9E tadi yang saya bayangkan mereka 80% baik, 20 sisanya membuat saya pusing gitu. Kalau di 9H 80% pusing. 20% saya bahagia sekali. Bukan berarti pusing pun membuat saya tidak semangat, saya tetap semangat. Jadi saya mengambil kelas 9F. Kenapa kelas 9F? Karena di kelas 9F ini akhirnya saya menemukan berbagai karakter yang menarik gitu. Di kelas 9F yang saya ampu itu, saya banyak menemukan karakter anak-anak yang sangat antusias dalam hal belajar. Pun di sana, di samping dia antusias, ada juga yang malas. Ada. Selain malas, di sana juga ada yang rajin. Itu sering saya lihat sekali dalam penugasan. Ya, dan yang karakter terakhir yang saya temukan itu adalah aktif. Tapi aktif di sini ada 2 versi. Aktif dalam hal positif dan ada karakter yang muncul aktif dalam hal negatif. Aktif dalam hal positif adalah anak-anak di kelas 9F itu kalau saya sedang belajar, saya sedang melaksanakan pembelajaran, mereka akan terkesan itu selalu ingin bertanya. Apa yang keluar dari mulut gurunya itu akan memicu atau memacu mereka untuk bertanya. Sedangkan kalau aktif dari segi negatif itu tadi, ya mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas juga akan melihat sendiri bagaimana anak-anak kita aktif itu yang pada akhirnya menimbulkan suara-suara sumbang keaktifannya itu gitu. Jadi ketika kita tanya, wah kamu aktif nih apa? Ada murid kita yang masuk ke dalam kelas nggak siap belajar, mandi aja nggak sempat. Bener nggak Bapak Ibu? Iya. Iya kan? Ada yang dia bangun aja dibangunin. Sama orang tuanya, bangun, belum sempat sarapan, belum sempat itu, wah sempat segini gitu kan? Ya nggak? Duduk itu dia masih rohnya masih separuh, dia belum siap belajar. Oke? Boro-boro dia seperti yang saya bilang anaknya Rubes Maria. Ya, jadi kesiapan belajar anak-anak tuh beda di dalam kelas. Ada yang dia begitu teratur keluarganya, ya kan? Begitu dia sudah punya misi pribadi, ya nggak Bapak Ibu? Ya, dia jam 5:30 udah duduk di dalam kelas gitu kan? Ya, gitu. Jadi dia duduk begini, dia sudah otaknya itu udah siap. Ya, guru mau ngomong apa aja dia udah tahu karena dia udah mencuri start. Tapi ada yang seperti tadi, bantu dulu ibu dong, itu adikmu itu belum, itu telurnya gorengin dulu. Sebentar mak, gitu kan? Aku udah mau telat nih, gorengin dulu tuh kasihan mak. Banyak ada loh yang begitu, bener gak? Iya. Jadi pikiran dia itu tidak di dalam kelas. Oke? Nah, ya kesiapan belajar kita mesti lihat murid-murid kita. Ini sangat mempengaruhi metode kita nanti. Gitu Bapak Ibu. Iya kan? Jadi dia tidak siap belajar itu karena faktor yang bisa dikendalikan atau tidak dikendalikan oleh dia. Jadi kalau anak SMP bisa lah memanage dirinya, yang nggak bisa memanage yang semua di luar kendali. Kalau anak TK kan, wah anak TK-nya rajinnya kayak apa? Kalau emaknya itu ya bangun siang ya dia juga telat terus, ya nggak? Dia semangat belajar yang bagus. Latar belakang ekonomi keluarga kurang bagus ya, tadi Pak Rudi, orang tuanya broken home, divorce, cerai gitu kan. Terus dia juga menopang ekonomi keluarga ya. Tetapi jika ya dia meresponnya itu positif,
justru dia belajarnya bisa jadi bagus. Situasi sama, tetapi perilaku belajar anak bisa beda. Ada satu yang jadi bolos terus, tetapi yang lain ada yang justru semangat belajar tinggi. Macam-macam kan? Gitu ya, oke? Yang lain. Jadi tugas guru BK itu harus membantu semua guru, ya kan? Memberikan informasi yang valid. Jangan asal kita kasih link survei. Tetapi kan karena tugas kita kan memang di BK pegang sekian murid kan, ya, sambil digali latar belakang keluarganya. Karena kami pemerintah saja menggali lewat Sulingjar. Kami menggali loh lewat Sulingjar. Sampai berapa penghasilan, berapa pekerjaan, pekerjaannya apa, ya, situasi di dalam keluarga bagaimana, apalagi guru BK-nya. Jadi teman-teman guru itu terbantu, ya, mereka tinggal mencocokkan. Nanti ibu-ibu yang BK itu bisa update terus data profil siswanya berdasarkan, ya kan, informasi dari guru yang sudah masuk kelas, gitu, ya. Terserah ibu bapak mau petakannya, ya, profilnya itu berdasarkan konsep apa terserah, ya. Tapi intinya semua guru tahu di kelas 9A profil murid-murid saya dapat dari BK. Itu dasar. Habis itu bapak ibu gali lagi, ya, gitu ya. Jadi pembelajaran Pak, guru-guru di sini cenderungnya saya lihat merespon, ya, heterogenitas, diferensiasinya rata-rata proses. Pak Sono, Ibu Yuli tadi, Pak Rudi juga groupingnya juga bukan dibebaskan ke murid kan? Bapak Ibu kan yang ngatur kan? Iya, berarti itu sudah menjalankan strategi diferensiasi by proses. Gitu Bapak Ibu. Oke. Tapi apakah yang dilakukan Bu Nur salah? Tidak. Juga. Sesuai kebutuhan kelas dong. Iya. Gitu. Ya. Tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda? Proses sudah keren banget. Produk bagaimana produk? Belum ya? Belum maksimal ya? Jadi pembelajaran berdiferensi bisa base product, base proses, base content. Kalau base content, ya itu bisa tuh kita buat materi yang levelnya faktual sendiriin, level konsep sendiriin. Terus anak-anak ya suruh belajar sendiri di rumah dulu, ya. Nanti biasanya anak-anak yang levelnya tinggi itu dia sudah tahu semua, sudah hafal semua, sudah paham semua. Ketemu kita hanya tinggal membangun kreativitas dan daya analisanya aja, evaluasinya. Tapi ada anak-anak ya yang kita udah kasih tugas, dibuka juga enggak linknya sama dia kan? Bener nggak Bapak Ibu? Ada. Terus banyak ya. Nah, jadi kita udah siap-siap anak dengan respon belajar seperti ini, gaya belajar kayak begini, kita mesti buat skenario-nya kayak apa gitu ya. Itu peran kita. Peran kita kedua adalah ya bahwa kita membuat murid kita literate. Jadi bukan 100% menjadi beban kita. Tapi murid harus dikasih tanggung jawab juga bahwa capaian belajar itu tergantung dari dia juga. Saya paling gak setuju kalau ada masalah guru aja disalahin. Paling gak setuju. Karena kan 8 jam aja anak di sekolah, 16 jam kan dia di luar.
Ini tanggung jawab dia juga dong, gitu kan? Ya, makanya diferensiasi yang berbasis materi, ya, tolong manfaatkan e-learning, ya, kemudian kita buat materi kita di drive, buat video pembelajaran gitu ya. Jadi murid belajar sendiri dulu lah gitu ya. Saat ketemu dengan kita guru, ya, kita fokus di level yang sudah level atas ya, yang memang harus perlu pendampingan kita gitu loh, Pak Ibu. Oke ya. Jadi prosesnya itu udah diakomodir belum di skenario atau langkah pembelajaran gitu loh. Ya. Terus kita lihat ya di bawahnya lagi. Di sini rancangan skenario pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minatnya ini. Ini Bu Muji, ya kan? Seperti saya tadi bilang, di satu kelas ada 6 anak minat musik. Kalau udah gurunya ngajar dia sambil bersenandung gitu kan? Ya, ada yang olahraga. Mejanya goyang terus, kursinya goyang karena kakinya goyang dulu kan. Betul nggak Bapak? Ya. Main drum. Ada yang matematik logiknya. Berarti Bu Yuli tadi guru bahasa Indonesia kan? Iya. Ya. RPP berdiferensiasinya penugasannya membuat teks apa tadi? Prosedural. Ya. Yang didiferensiasi apa? Topiknya, gitu kan? Ya, dengan penuh semangat mensukseskan mengantarkan anak-anak SMP Negeri 44 ya menjadi alumni-alumni terbaik bagi dirinya dan provinsi kita tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.